Jadi kebangkitan berpikir adalah muara dari kebangkitan. Jadi dari pemikiranlah nanti akan membentuk pemahaman, dari pemahaman nanti akan membentuk suluk. Kan begitu disebut dalam kitab Nizamul Islam. Jadi awalnya pemikiran, dari pemikiran membentuk pemahaman, pemahaman membentuk suluk atau perilaku. Baik, saya membatasi ya. Contohnya Pak, kebangkitan diusung Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab yang terbelakang. Istilahnya itu sering begini, dua imperium besar, yakni Romawi dan Persia, saya itu kada beliur dengan Jaziratul Arab itu. Karena gawe berkelahi, mengubur bayi hidup-hidup dan seterusnya. Tapi akhirnya bangkit setelah Nabi diutus ke Jaziratul Arab. Eropa juga demikian. Eropa mengalami masa kemunduran, masa kegelapan. Nah, lalu akhirnya dengan kebangkitan berpikir, akhirnya Eropa bangkit. Dari kebangkitan berpikir akhirnya menuju kepada kebangkitan revolusi, yang sampai akhirnya kebangkitan industri, ya. Revolusi industri maksudnya, revolusi industri. Dari revolusi industri akhirnya nyari rempah-rempah, bahan baku. Nah, akhirnya imperialisme jadi sampai ke Indonesia dan seterusnya. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah pemikiran yang bagaimana yang akan membangkitkan itu. Di Nizamul Islam disebut pemikiran yang membangkitkan itu syaratnya dua. Yang pertama dia harus asasian, mendasar. Yang kedua dia harus syamilan, menyeluruh. Kenapa harus mendasar? Karena kalau dia tidak mendasar berarti itu cabang. Kalau itu cabang berarti ada yang lebih dasar. Kan gitu ya. Dari sesuatu yang dasar, jika dasarnya berubah, maka cabangnya juga akan berubah. Sebagaimana kalau sesuatu itu runtuh pondasinya, maka cabangnya, atasnya yang ada di atas pondasi itu akan runtuh. Kaidah fikih itu mengatakan ini, idza saqatal asas, ya. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Ya, jika runtuh asalnya, pondasinya, maka runtuh atau roboh pulalah cabangnya. Jadi itu alasan kenapa harus mendasar. Yang kedua juga harus syamilan, menyeluruh, sehingga dia tidak perlu mencari pemikiran yang lain. Karena kalau tidak menyeluruh berarti ada satu wilayah yang tidak tersentuh oleh pemikiran itu, ya, ada wilayah kosong yang tidak diatur oleh pemikiran itu. Maka kalau dia ingin bangkit itu harus mendasar sekaligus menyeluruh. Nah, kebangkitan apa yang mendasar dan menyeluruh? Tidak lain adalah Nahdhah Mabda'iyah, kebangkitan ideologis. Nah, ideologi itu apa kemudian kalau begitu? Ideologi itu adalah aqidatun aqliyatun yang basiku anha nidham. Jadi syarat ideologi itu dua, ada aqidah aqliyah, ya, aqidah yang sifatnya rasional, dan yang kedua ada nidham. Maka disebut ideologi jika memenuhi dua syarat pokoknya. Kalau dalam istilah fikih kan ada rukun, maka rukun ideologi itu dua. Yang pertama adalah akidah akliyah, dan yang kedua adalah nizam. Di mana nizam itu lahir dari akidah akliyah tadi. Nah, akidah inilah yang menjadi dasar, sekaligus menjadi kaidah, jadi ketentuan, jadi aturan, dan menjadi qaidah, kan, aturan. Lalu dari akidah itu terpancar sistem. Sistem itu untuk apa? Mengatur setiap interaksi manusia, baik dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan dirinya sendiri, maupun dirinya dengan orang lain. Nah, maka berdasarkan dua rukun ini, dua syarat ideologi itu, hanya ada tiga mabda di dunia ini, yakni Islam, kemudian kapitalisme atau ra'sumaliyah, dan yang ketiga sosialisme atau syu'uriyah. Yang lain itu bukan ideologi. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua syarat itu. Dan jelas ya, nggak perlu didetailkan. Nah, untuk mengatakan begitu tuh kalau orang pintar, oh, yang lain bukan ideologi, cuma tiga. Berarti yang itu bukan ideologi. Ya, gitu saja. Paham ya? Jadi al-aqilu yakfi bil isyarah, kata orang Arab. Orang cerdas itu cukup dikasih isyarat. Rekan-rekan tuh pindah ribut, guru masuk, terus aku mandir, celengi sedikit aja, diam. Itu murid cerdas. Kalau gurunya mencari makin ribut, mau dilkar, cerah amat. Baik. Akidah adalah landasan kebangkitan.
Ini sudah antum hafal semua nih, paragraf pertama di bab pertama di kitab pertama, ya ini kitab Nizamul Islam. Ini bagusnya antum hafal ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani. Jadi manusia itu akan bangkit dengan apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya? Fikir tentang apa? Fikir tentang alam semesta, kehidupan alam semesta dan manusia. Tidak hanya itu 3 objek yang dipikirkan, tapi itu dikaitkan dengan masa, dengan waktu. Tentang apa? Wa'an ala qatiha jami'iha, tentang hubungan dari ketiganya semua itu bima qoblal hayati dunya, dengan kehidupan sebelum dunia, wa maba'daha, dan sesudah dunia. Jadi kalau kita ditanya apa dasar kebangkitan manusia? Akidah. Baik. Nah, jadi lalu masuk ke sini kan. Tadi kan disebutkan itu. Wa ala qatiha jami'iha bima qoblal hayati dunya wa maba'daha, sebelum dan sesudah dan sekarang. Nah, maka lalu muncul 3 pertanyaan itu. Dari mana manusia? Itu kan qoblal hayati dunya. Untuk apa? Itu sekarang. Apa sesudah mati? Itu ba'dah. Nah, inilah yang nanti disebut sebagai akidah. Nah, nanti 3 ideologi itu mampu menjawab 3 pertanyaan itu. Ya, ketiga ideologi itu baik Islam, Ra'asmaliyah, Syu'iyah itu ketiga-tiganya mampu menjawab. Cuma persoalannya, apakah jawaban dari 3 ideologi itu sahih ataukah ghairu sahih? Sahih atau khata? Benar atau salah? Nah, untuk mengukur benar salahnya itu 3 syaratnya. Yang pertama itu memuaskan akal ataukah tidak? Yang kedua sesuai fitrah ataukah tidak? Yang ketiga menenteramkan jiwa ataukah tidak. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka itu berarti jawaban yang sahih, sekaligus akan melahirkan kebangkitan yang sahih, an-nahdah as-sahihah. Kalau satu saja dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, dia tidak akan menghasilkan kebangkitan yang sahih. Kenapa? Karena tidak menjawab dengan jawaban yang sahih. Contoh Syu'iyah, dia menafikan keberadaan Tuhan. Itu berarti sudah tidak sesuai dengan fitrah. Dia pasti akan tidak puas akal manusia, akan bertanya-tanya. Kalau sudah begitu, tidak akan tentram jiwanya. Ra'asmaliyah kapitalisme juga begitu. Tuhan hanya di ujung-ujung sajadah, di sudut-sudut tempat ibadah. Tapi Tuhan tidak hadir di sidang rapat paripurna. Jangan bawa ayat-ayat suci ke sini, karena yang digunakan hanya ayat konstitusi. Lalu di mana letak kealiman Allah, kemahatauan Al-Khaliq Al-Mudabbir? Kalau ternyata dia hanya ada di sudut-sudut sejadah dan sudut-sudut tempat ibadah, kan begitu? Berarti itu tidak sesuai dengan fitrah. Ya, kalau istilah yang sekarang lagi ramai itu, Tuhan, kalau ingin aturanmu legal, ajukan proposal kepada kami. Kalau nanti kami akan diskusikan, kami rapatkan. Kalau itu sesuai dengan pikiran kami akan terima. Maka jadilah aturan yang legal. Tapi kalau kami tidak setuju, setelah di voting ternyata nggak setuju, berarti aturanmu itu ilegal. Kan gitu ya. Jadi Tuhan itu harus bikin proposal. Itu kalau istilah teman-teman yang kemarin datang memuliakan itu mengkudeta hak Allah. Bahasanya ngeri, mengkudeta. Baik, nah nanti dengan syarat ini nanti kita akan sampai pada kesimpulan selain Islam itu tidak benar jawabannya, tidak sahih. Kalau jawabannya tidak sahih, maka dia kebangkitannya juga tidak akan sahih. Nah, itu pengantar ya tadi itu ya. Nah, baru masuk ke akidah Islam. Tadi itu secara umum, baru masuk akidah Islam. Ini mengutip dari kitab As-Saksiyah Islamiyah juz yang pertama. Jadi dalam kitab As-Saksiyah disebutkan al-aqidatul islamiyatu hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qada'i wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Insyaallah sudah hafal. Jadi akidah Islam itu adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, qada dan qadar baik buruknya dari Allah SWT. Nah, lalu dijelaskan oleh Al-Alama Syekh Taqiyuddin. Kan tadi hiyal iman billah. Ma makna iman? Beliau jelaskan, makna iman huwa tasdiqul jazimu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Ya,
saya baca agak lambat supaya nanti bisa diikuti. Antum hafal itu takrif-takrif begini. Kalau Syekh Siddiq Al-Jawi mengingatkan betul, antum hafali takrif, antum hafali kaidah, gitu. Yang begini-begini ini dihafali. Makanya Syekh Siddiq Al-Jawi itu hafal gitu. Takrif syar'i itu dihafali sampai. Jadi iman itu adalah atas dikul jazim, pembenaran yang pasti, nggak boleh ada keraguan, yang itu terwujud dengan mutabiqil waqi, sesuai dengan fakta, an dalilin, dan berdasarkan dalil. Li'annahu idza kana tasdiqu an ghairi dalilin la yakunu imanan. Jadi kata Syekh Taqiyuddin, karena pembenaran itu kalau tidak dibangun berdasarkan dalil itu bukan iman. Jadi disebut iman itu kalau dibangun berdasarkan dalil. Selama tidak dibangun berdasarkan dalil itu bukan iman. Tasdiknya bukan tasdikul jazim, tapi tasdik ghairu jazim. Maka ada maratibut tasdik kan? Ada yang pertama yakin, di bawah yakin ada zon, di bawah zon ada ada syak, di bawah syak ada waham. Nah, yang diinginkan iman itulah tasdikul jazim atau yakin. Baik. Nah, maka berdasarkan takrif di kitab Saksi Islam yang tadi, muncullah ini 3 ketentuan terkait dengan keimanan. Ini kalau mau dibuat gambarnya begitu. Ada kepastian, ya, tasdikul jazim. Antum bisa urai nanti, kan waktu kita terbatas. Kalau antum mesti daurah kan mungkin lebih panjang waktunya. Kemudian sesuai realitas, kemudian berdasarkan dalil. Itu kan 3 poin. Nah, kemudian ternyata untuk berakidah Islam itu harus dimulai dengan berpikir. Dan itu ternyata pendapat ulama-ulama ahlus sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu mendewakan akal, lah ini Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Syafi'i itu ada menulis kitab tipis judulnya, tipis saja judulnya Fiqhul Akbar. Tipis tapi Fiqhul Akbar. Kenapa? Karena istilah Fiqhul Akbar itu istilah untuk kajian ilmu usuluddin atau tauhid atau akidah. Kalau yang bahas sholat, thaharah, zakat itu namanya Fiqhul Asghar. Jadi lawannya Fiqhul Akbar, Fiqhul Asghar. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, wa'lamu anna awwalal wajibati 'alal mukallafi an-nazar wal istidlal ila ma'rifatillah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kewajiban yang awal atas seorang mukallaf, ya, orang yang terbebani hukum, adalah an-nazar, merenungkan. Jadi nazar itu bukan memandang semata dengan mata, tapi memandang dengan ilmu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu maksudnya adalah apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan ilmu, melihat dengan perenungan. Beda dengan ro'a. Kalau ro'a bisa jadi cuma melihat biasa, tapi kalau nazar itu maknanya melihat dengan ilmu. Wal istidlal, berdalil yang menghantarkan kepada ma'rifatullah. Jadi kalau berdasarkan ini memahami ini ya, ma'rifatullah itu kalau dalam kajian tauhid di awal. Kalau dalam kajian tasawuf, ma'rifat itu tangga terakhir setelah muraqabah, musyahadah, baru nanti ma'rifat. Jadi al-arif billah misalkan. Guru sepupu misalkan. Wa ma'nan nadhari huwa fikrul qalbi wa ta'ammul fi halil manzur. Jadi intinya begitu. Kata beliau dia masuk dengan nazar itulah memikirkan dengan qalb. Jadi ini wajar ya, kenapa beliau mengatakan memikirkan dengan qalb? Karena menurut Ustadz Siddiq Al-Jawi, ulama yang berhasil mendefinisikan apa itu at-tafkir, kemudian apa saja unsur berpikir, dan apa saja thariqatut tafkir, metode berpikir itu ya Syekh Taqiyuddin. Jadi di eranya Imam Ghazali, termasuk Imam Syafi'i itu, apa itu at-tafkir itu belum terdefinisikan dengan jelas. Makanya disebut di situ fikrul qalbi, berpikirnya hati. Jadi seolah-olah yang berpikir itu hati kan begitu ya. Nah, jadi kita bisa maklumi lah. Wa ta'ammul, dan merenungkan fi halil manzur, pada perkara-perkara yang bisa dilihat. Kalau di Quran ya, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Nah, itu intinya itu sekedar untuk penguatan saja bahwa berpikir itu adalah manhaj akidahnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Bukan Mu'tazili. Jadi nanti ada yang mengatakan itu Mu'tazilah, ente nuduh Imam Syafi'i Mu'tazilah dong. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan.
Gitu maksudnya. Nah, apa itu berpikir dan apa batasannya? Nah, di sini penting. Kenapa dulu Mu'tazilah itu jatuh pada memikirkan hal-hal yang ghairu manzur atau ghairu mahsus, tidak terindra, karena belum terdefinisikan apa itu at-tafkir. Disitulah kemudian Syekh Taqiyuddin, peran besar beliau, jasa beliau, kontribusi beliau dalam hal ini, dalam hal mendefinisikan apa itu tafkir, unsur tafkir, thariqatut tafkir. Nah, detailnya itu bisa baca kitab at-tafkir karangan beliau. Nah, ini yang saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami Syekh Muhammad Ismail. Saya Taqiyuddin juga. Jadi beliau mengatakan al-fikru wal idraku wal aqlu bi makna wahid. Jadi mau disebut fikir, idrak, akal itu maknanya sama, satu makna. Fahuwa asma'un fahiya asma'un muta'addidatun li musamma wahidin. Itu nama yang berbeda-beda tapi untuk satu objek yang sama. Gitu. Lalu dia menjelaskan fal fikru awil idraku awil aqlu huwa naqlul waqi' bi wasitatil hawas. Apa sih berpikir itu atau idrak itu atau akal itu? Yakni naqlul waqi', mengalihkan fakta dengan perantaraan panca indera ila dimag, ke otak, ma'a ma'lumatin sabiqatin, disertai adanya informasi sebelumnya, yufassiru bi wasitatiha, yang yang fakta itu kemudian yufassaru, ditafsirkan dengan perantaraan informasi itu. Jadi makanya dari situ disimpulkan tafsir itu unsurnya satu, ada waqi', waqi'nya pun waqi' yang mahsus, yang terindra, kemudian ada al-hawas, panca indera, kemudian ad-dimag, otak, kemudian ada maklumat sabiqah, 4. Kalau mau sedikit ilmiah nanti bisa tonton filmnya Harun Yahya. Kata Harun Yahya, ada objek yang terlihat, nah dia bicara refleksi, ada pemantulan cahaya mengenai benda, akhirnya dipantulkan ke indera kita, misalkan mata, lalu jatuh di retina, itu kan indera, salah satu indera. Dari situ dilanjutkan lewat gelombang elektromagnetik, kata dia, sampai ke otak. Nah, di otak ditafsirkan, ini namanya mouse, bukan tikus. Kan gitu ya. Jadi begitulah ya. Jadi sederhananya demikian. Nah, dengan begitu itu penting untuk apa? Untuk masuk nanti pada bahasan akidah. Bahwa pada bahasan akidah tadi ada disebut dalil. Dalil itu nanti ada 2. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Apa itu dalil akli? Dalil yang menggunakan akal. Batasannya apa? Yang bisa dijangkau akal. Karena akal hanya bisa mengindra yang mahsus. Adapun yang ghairu mahsus, yang tidak bisa diindra, kita tidak bisa menggunakan akal. Tapi yang kita gunakan apa? Semata ikhbar, pengkhabaran, informasi, menukil, mendengar. Maka disebut dengan dalil nakli, menukil, as-sam'i, mendengar. Nah, masuk ke sini baru masuk ke rukun-rukun iman, arkanul iman. Tentang wujudullah, eksistensi Allah, akli. Nah, itu jelas ya. Sifat Allah nakli. Ya. Apakah, nah bahkan di sini nanti perdebatan firqah Islamiyah antara ahlu sunnah, mu'tazilah, jabariyah itu kan masuk ke pembahasan tentang sifat Allah. Apakah asma Allah itu sekaligus sifatnya? Nah, itu bahasanya. Padahal tidak ada kabar. Selama tidak ada kabar ya sudah. Ada asma Allah 99 yang Allah kasih tahu, ya sudah kita ambil 99. Meskipun sebenarnya nama Allah itu banyak. Makanya Guru Wahid kan sebut ada asma Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu. Ada asma Allah yang Allah dan nabinya yang tahu. Ada asma Allah yang Allah dan walinya yang tahu. Baru yang keempat ada asma Allah yang Allah tahu, orang awam tahu. Kalau orang awam tahu, pasti nabinya tahu, walinya pasti tahu, Allah lagi. Ada 4. Kalau Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Rasul ila Syama Wasail Wusul ila Syama'il Rasul, itu kakaknya Syekh Zaid menyebut nama Allah itu ada 1000. Ya, antum baca kitab itu, beliau sebut 1000. Bahkan Nabi kita itu juga punya nama 1000 namanya. Jadi nama Allah dan nama Nabi itu 1000. Nah, tapi beliau cuma ingin 1000 apa-apanya ada 1000. Tapi kalau nama Nabi macam-macam yang disebut, karena itu kan cerita tentang Nabi. Sebagaimana juga disebut oleh Qat'iyyat al-Yahsubi dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, tapi ketika Allah hanya mengabarkan 99, ya sudah 99. Nah, lalu kemudian nanti dari ini kalau mau masuk sedikit ya, sebenarnya ini kepancing sebenarnya. Asma Allah itu ada 99, tapi ada asma Allah yang berkaitan dengan zat. Misalkan Allah, itu zat.
Lalu ada asma Allah yang berkaitan dengan sifat, Al-Alim, Al-Basir, itu sifat. Ada asma Allah yang berkaitan af'al. Misalkan apa? Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Nah, tapi kita kan nggak masuk detail sebegitu, ya, nggak masuk ke pendetailan itu. Tapi intinya itulah, sifat Allah itu, asma Allah dan sifat Allah itu kita semata khabar. Kayak Anda lah ketemu dengan Andi Zainuddin, ya, awal-awal ketemu, oh orangnya begini, begini. Kalau dia nggak kenalin nama kan saya nggak tahu, ya kan? Orangnya terlihat maujud, mahsus. Tapi kalau beliau tidak memperkenalkan dirinya sebagai Ana Zainuddin min Barabai, Anda kan nggak tahu. Kalau beliau nggak ngasih kabar, betul tidak? Nah, berkaitan malaikat begitu juga, karena dia makhluk gaib, dia nakli. Kitab-kitab dirinci. Kalau Al-Quranul Karim mahsus, faktanya ada. Kalau kitab-kitab yang lain baru mahsus. Yang kita wajib imani kan 3 selain Quran. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Ujain fi bayani huquqi zaujain, beliau sebutkan ada 104 kitab yang Allah turunkan. Jadi ada 104. Nanti beliau sebutkan untuk Nabi Syed berapa, Nabi Ibrahim berapa, dan seterusnya itu, sampai terakhir kitab Al-Quran. Rasul-Rasul. Nah, kalau Nabi Muhammad mahsus. Dari apa mahsusnya? Dari kitabnya. Itu mukjizat terbesar. Rasul lain baru mahsus, karena kita nggak tahu Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Jumlahnya berapa? Dalam hadis disebut 124.000. Itu Nabi dan Rasul. Kalau Rasul saja 313. Tapi yang wajib diimani berapa? 25. Kenapa? Karena 25 itu dibangun berdasarkan dalil yang qat'i. Adapun yang 301 kurang 25 itu tidak dibangun berdasarkan dalil yang qat'i. Termasuk yang 124.000 itu pun hadisnya. Jadi tidak sampai pada level tasbihul jazim. Hari kiamat karena belum terjadi, ya nakli juga. Kabar dari Al-Quran akan terjadi kiamat, ya sudah. Qadar itu nakli. Nah, ringkasnya demikian. 8 menit lagi. Nah, itu kan ini baru klasifikasi dalil ya. Ini dalil akli nakli. Belum sampai ke thariqul iman. Bagaimana thariqul iman? Ringkasnya begini petanya itu. Jadi diawali dari pembuktian adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, adanya Sang Maha Pencipta yang Maha Mengatur. Ya, yakni wujudullah. Allah itu ada, eksistensi Allah. Jadi kalau ada kiai ngomong, kayaknya pecinya kayak saya juga nih, pakai batik juga. Dia bilang tunjukkan satu saja ayat Quran yang mengatakan membuktikan wujudullah. Saya jawab, Quran sebijian itu dalil wujudullah. Ya enggak? Quran itu apa? Kalamullah kan? Yang disebut kalam berarti ada mutakallim. Ada ucapan, pasti ada yang mengucapkan. Ya kan? Quran itu sebijian kalam Allah. Berarti mutakallimnya siapa? Allah. Jadi Quran sebijian dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dalil wujudullah. Beliau minta ditunjukkan satu ayat saja. 6.000 ayat lebih itu dalil wujudullah. Menyimpang sedikit ya. Jadi kan awalnya dari situ, yang asal itu. Makanya hadis lain mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Nah, setelah terbukti adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir, sebenarnya sampai situ kita itu belum tahu bahwa Al-Khaliq Al-Mudabbir itu namanya Allah, namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, kita belum tahu. Taunya setelah membuktikan Al-Quran itu kalamullah. Ya, makanya akidah kita itu, tarikul iman kita itu rasional. Jadi kita tidak memaksa sejak awal Tuhan kami itu adalah Allah. Nah, tapi sejak yang pertama kita bangun itu cakrawala berpikir tidak mungkin alam semesta manusia hidup ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini diadakan oleh sesuatu yang tiada. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada. Kan logikanya begitu ya. Nanti agak pusing sedikit nggak apa-apa. Filsafat ini. Tapi filsafat sederhana. Filsafat siang hari yang mengantuk-ngantuk mobil dulu. Ya. Ini jam luring. Nah, itu makanya itu dulu yang dibuktikan. Nah, lalu kemudian Al-Khaliq itu menurunkan kalamnya untuk mengatur manusia.
Nah, kalam Allah itu kalau dulu ya kitab-kitab terdahulu, kalau yang sekarang ya yang ada itu adalah kitab Al-Qur'an. Nah, di sanalah maka masuk ke pembuktian bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Pembuktiannya pun rasional, ya kan? Apa? Satu, buatan Nabi Muhammad. Dua, buatan orang Arab. Opsinya kan begitu. Yang ketiga, kalamullah. 1, 2 batil. Berarti sisa 1. Pilihannya kan cuma 3. Maka nanti peserta kasih tantangan. Ini cuma 3, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ente punya opsi selanjutnya silahkan. Opsi keempat, kelima, mari kita preteli satu-satu kan gitu tuh. Kan namanya nasional. Ya diskusi kan, dialog pemikiran. Nah, intinya kita arahkan pada semuanya itu batil, yang benar cuma 1, Al-Qur'an kalamullah. Nah, baru kemudian setelah kita tahu Al-Qur'an kalamullah, ternyata dia dibawa oleh seorang rasul, seorang utusan, seorang messenger yang membawa Al-Qur'an. Berarti dia itu utusan Allah. Itu logik itu, logika. Nah, setelah itu dari Quran dan dari kaul Nabi terutama yang mutawatir, kita dikabarkan informasi-informasi perkara-perkara yang baik tentang surga, neraka. Makanya kalau ada seorang nenek-nenek tua mengatakan, ente ngomong surga, neraka, pada mahsyar, sirat segala macam, emang ente pernah ke sana? Kan ada nenek-nenek ngomong gitu. Lah ente baca Quran kan enggak? Ustaz ini kayak FPI aja. Di Quran di hadis mutawatir itu dijelaskan. Dan itu pembuktiannya rasional. Gitu loh, mak-mak. Ya. Jadi nanti tentang surga, neraka, yang hisab, yang jaza, malaikat, kitab-kitab terdahulu dan seterusnya itu berdasarkan pembuktian yang tadi itu rasional. Jadi setelah terbukti, gini ya, ada pernah survei ya mahasiswa-mahasiswa itu. Oh, ente ini udah beriman sudah. Apa bukti ente beriman? Ternyata nggak bisa juga menjelaskan begini. Nggak bisa. Jadi perlu dibongkar lagi keimanan, tarikul imannya. Makanya tidak natijah, tidak muntijah keimanan umat Islam hari ini, karena tidak dibangun berdasarkan proses keimanan, proses beriman yang sahih, hanya taklid gitu. Nah gitu. Nah kalau ini dijelaskan begitu luar biasa, jadi produktif. Nah ini tentang wujudullah, itu sudah hafal, sudah disinggung. Nah ini juga sudah dibahas ya kan. Nah ini tantangan Quran, coba sampai Musailamah itu pengen mencoba. Ini penting dihafal nih. Jadi Musailamah itu sampai bikin ayat hoax, ayat maudhu. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu dhanabun wasil wa khurtumun tawil. Kan kayak anak TK aja dia ngomong ayat Quran. Apa kata dia? Al-fil, gajah. Apakah itu gajah? Kayak anak STK. Gajah itu, tahukah kamu gajah? Jadi gajah itu ekornya berserabut dan berwarna, khurtumun tawil, belalainya panjang. Nah, kemungkinan kedua bahwa itu buatan orang Arab batil. Nanti bisa dibaca aja. Nah, sampai Al-Qur'an itu menantang. Ya, menantang. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, katakan seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk yang membuat semisal Al-Qur'an, ayyatu bimithli hadzal Qur'an, agar mereka bisa mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlih, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ya, meskipun mereka itu sebagian dengan sebagian lain itu saling bahu-bahu. Zahir itu kan dari zahir bahu, saling bahu-bahu, saling tolong menolong. Nah, dan seterusnya itu, ada seterusnya itu. Nah, maka kesini kalau koda mungkin belum perlu masuk ke sini ya. Nanti malah jelimet pembahasan. Nah, sampai sini aja lah cukup. Nah, ini antum udah apa semua. Ini penting, ada penekanan di kitab Nizamul Islam. Jadi antara qoblal hayati dunya dengan hayah di dunya itu alaqahnya adalah alaqah khalqiyah, penciptaan. Jadi dari Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir ke alam semesta sekarang itu alaqahnya adalah alaqah khalqiyah. Nah, dari dunia dengan nanti hari akhirat ba'dal hayat dunia, alaqah itu alaqah hisabiyah. Ya, penghisaban. Bahwa seluruh amal kita ini akan dihisab nanti di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kalau baca itu jadi imam sering nangis ya.
membayangkan kita gitu loh nanti di hari akhirat. Sekecil apapun kelihatan, dinampakkan. Insya Allah. Kalau sekarang kita bisa sembunyi dalam kamar, ya kan? Banyak melakukan hal-hal mubah yang buang-buang waktu sebenarnya juga nggak pantas kan bagi seorang pemandang. Dari pagi kami ngaji kitab Tazkiratus Sami, itu disebut seorang talib, apalagi seorang alim, itu nggak sepantasnya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mubah. Yang mubah tuh harus dipilih-pilih, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, masya Allah. Dan itu nanti ditampakkan semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kan para ulama tasawuf sering sebut kita ini dimuliakan orang, dipanggil kiai, tuan guru, ustaz, itu kan karena aib kita masih ditutup aja sama Allah. Andai ditampakkan, mungkin gak ada orang yang mau mendekat dengan diri kita. Dan kita yang lebih tahu lah kehinaan diri kita. Makanya jangan pernah merasa terhina ketika ada yang menghina, karena sejatinya kita tuh lebih hina dari apa yang dia hinakan terhadap kita. Tapi jangan juga kita merasa besar ketika dipuji, karena kenyataannya kita tidak begitu. Makanya Allah ada kata-kata bijak, jangan limbung ketika dicaci, ya, jangan limbung ketika dicaci, jangan limbung itu apa? Jatuh ya. Jangan melambung ketika dipuji. Biasa aja kali. Terakhir, nah karena sudah jam 3, betul ya, ya. Agenda kebangkitan umat itu dua, berdasarkan uraian yang panjang lebar sampai dengan luas dari itu. Yang pertama itu adalah mengkaji akidah Islam sebagai dasar kebangkitan, sebagaimana akidah Islam yang diajarkan Nabi dan dipraktikkan para sahabat, bukan akidah yang berkarat karena terpengaruh filsafat dan perdebatan ilmu kalam. Itulah akar kebangkitan. Dan yang kedua adalah mengkaji sistem Islam dari ibadah hingga muamalah, dari akhlakiyah hingga siasah dan seterusnya. Atau dengan kata lain, wabi ibaratin ukhra, dari batang, cabang, ranting, daun, bunga dan buahnya Islam. Kan mabda tadi itu kan dua, aqidatun aqliyatun yang basiku anha nizam. Jadi kita pelajari akidah akliyah, yang kedua nizam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz, Sahibul Fadilah, Amda Madrasah Al-Imprenta. Baik, alhamdulillah pada sesi pertama yaitu materi daurah terkait akidah sudah selesai disampaikan secara Hidi. Ulun persilakan kepada para